Baik, selamat pagi, para juri dan hadirin sekalian. Hari ini saya ingin memperkenalkan platform inovatif yang kami rancang untuk membantu generasi muda di Indonesia untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka dengan mudah dan terarah. Baik, next. Generasi Z dan milenial di Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi pengusaha. Saya rasa kita semua yang ada di sini juga merasa begitu. Tetapi banyak dari mereka bingung harus memulai dari mana, bingung mencari ide bisnis, dan kesulitan menemukan supplier yang tepat. Berdasarkan penelitian Asia Pacific Young Entrepreneur Survey 2021, sebanyak 72% dari mereka berminat untuk berbisnis, namun seringkali kurang mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Next. Maka dari itu, Sinbi hadir sebagai solusi. Sinbi adalah platform yang menyediakan berbagai bisnis melalui video dan panduan lengkap untuk membantu calon pengusaha. Next. Dengan fitur-fitur utama seperti rekomendasi supplier, panduan beragam ide bisnis, dan konsultasi bisnis, Sinbi memastikan bahwa memulai bisnis menjadi lebih mudah dan juga terarah. Next. Berikut merupakan user journey-nya. Ketika ingin punya bisnis sukses tapi bingung mulainya dari mana, atau masih bingung mau bisnis apa, nah, Sinbi adalah solusinya. Dengan Sinbi, user bisa dapat berbagai ide bisnis kreatif sesuai passion dan modal yang mereka punya. Lengkap dengan seluruh panduan untuk memulai juga. Cukup download aplikasi di App Store dan Play Store, kemudian tentu user diminta untuk membuat akun dan login menggunakan akun yang sudah dibuat. Setelah itu, user bisa akses berbagai video secara gratis. Jika ingin menggunakan fitur lengkap, user bisa berlangganan per bulan dengan biaya yang sangat terjangkau. User dapat mencari video sesuai minat bisnis dan modal yang dimilikinya. Sinbi juga menyediakan pemasok bahan baku yang berkualitas dan terpercaya untuk mendukung user dalam membangun bisnisnya. Lalu, user juga bisa konsultasi online jika kurang paham dengan materi yang diajarkan. Kemudian dengan Sinbi, user dapat memulai bisnis menjadi lebih mudah dan terarah. Sinbi tidak hanya memberikan ide bisnis, tetapi juga mendukung setiap langkah, konsep, hingga eksekusi. Next. Pasar potensial kami sangat besar. Di Indonesia terdapat 104 juta Gen Z dan milenial yang berminat untuk berbisnis. Dan dengan lebih dari 212 juta pengguna internet, kami memiliki peluang besar untuk menjangkau mereka. Kami menargetkan 4,17 juta pelanggan di tahap awal, dengan fokus pada Gen Z dan milenial yang ingin memulai bisnis. Next. Sebelum mengembangkan Simbi, tentu kami melakukan analisis mendalam terhadap kompetitor di pasar yang memiliki fokus serupa, yakni membantu calon pengusaha memulai bisnis mereka. Kami mengidentifikasi beberapa kategori utama dari kompetitor ini, yaitu platform inkubator bisnis dan penyedia panduan bisnis online. Di satu sisi ada platform inkubator bisnis yang biasanya menawarkan program intensif dan bimbingan mendalam, namun dengan harga yang cenderung tinggi dan durasi yang panjang. Sementara itu, kualitas yang ditawarkan tinggi, namun model ini tidak selalu cocok bagi mereka yang mulai atau yang memiliki keterbatasan dana dan juga waktu. Di sisi lain, ada platform penyedia panduan bisnis online yang menawarkan harga lebih terjangkau atau bahkan gratis. Namun kelemahan utama dari platform ini adalah kualitas konten yang seringkali rendah, tidak terarah, dan kurang mendalam dalam memberikan panduan praktis yang dibutuhkan oleh user. Sinbi hadir untuk mengisi gap di antara kedua kategori ini. Dengan kombinasi dari harga yang kompetitif, konten berkualitas tinggi, dan fitur yang relevan, Sinbi siap bersaing di pasar dan menjadi platform pilihan bagi calon pengusaha di Indonesia. Kami percaya bahwa pendekatan holistik ini akan memungkinkan Sinbi untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga mendominasi pasar ini dalam waktu dekat. Next. Sekarang, mari kita beralih ke aspek keuangan dari Sinbi. Kami telah mengembangkan rencana keuangan yang terperinci untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan keuntungan yang signifikan. Pertama-tama, marilah kita lihat model pendapatan kami, yaitu Sinbi menggunakan model freemium, di mana pengguna bisa memulai dengan layanan gratis dan memiliki opsi untuk meningkatkan kelayanan premium. Selain itu, pendapatan kami juga akan diperoleh dari kemitraan dan dengan brand dan komisi dari distributor.
Dengan strategi ini kami memproyeksikan omset sebesar 232.500.000 per bulan pada tahun pertama dengan target 3, 50.000 user aktif. 2, 1. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Sinbi. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Kita persilakan untuk juri penanya pertama kepada Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, terima kasih. Halo Sandy. Kalau bicara mengenai bisnis pemula atau UMKM ini kan tantangannya adalah konsistensi si UMKM-nya. Ini juga akan berkaitan dengan mereka sebagai konsumen kalian gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk memaintain mereka as a business sehingga juga bisa termaintain mereka sebagai konsumen kalian. Karena kan yang kita tidak inginkan adalah mereka menggunakan jasa kalian sekali terus selesai karena bisnisnya nggak jalan gitu. Nah itu bagaimana caranya untuk kalian mencoba untuk mempertahankan bisnis mereka supaya tetap menjadi user kalian. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari atas pertanyaannya. Kita persilakan kepada teman-teman Sinbi menjawab. Waktunya maksimal 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik dan tentu untuk menjaga customer atau konsumen kita agar tetap menggunakan platform kita, di mana kita menyediakan fitur supplier, di mana hubungan antara konsumen tadi setelah mereka mempelajari model-model bisnis yang kita tawarkan, kemudian mereka mulai untuk membangun bisnis mereka akan mengambil bahan-bahan baku dari supplier yang kami sediakan. Dari situlah akan terjadi ekosistem yang dimana akan membuat hubungan antara supplier dengan konsumen ini terus terjaga sehingga membuat platform kita itu terus digunakan dan sustain begitu. Dan itulah yang membuat konsumen kita akan terus stay di dalam platform kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, 1 menit terakhir. Sudah cukup? Oke, terima kasih teman-teman dari Sinbi. Kita akan ke juri selanjutnya. Kita persilakan kepada Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Ya, terima kasih Kak Camar. Saya tadi agak ngelihat bahwa ada angka yang agak sensitif gitu ya. Saat subscription-nya freemium kemudian beralih ke 200.000. Saya ingin tahu apa pembeda teman-teman semua dengan marketplace. Since kita tahu bahwa misalnya Gen Z mau buka usaha juga pada saat dia mau mencari supplier, either itu di Shopee mau di Topet atau dimanapun mereka bisa cari supplier yang juga harganya kompetitif. Lalu di mana peran Sinri di sini kalau tadi memang bisa menjadi agregator untuk penghubung atau menjadi marketplace B2B antara B2B gitu misalnya ya. Mungkin kalau di Telkomsel kalau teman-teman pernah dengar atau pernah akses ada namanya 99% usahaku itu juga katalog dari supplier yang juga di isian di dalamnya itu juga para pelaku UKM. Jadi sesama pelaku UKM itu bertemu di situ sebetulnya. Ada yang membutuhkan saling membutuhkan barang gitu sebetulnya. Apakah kalian juga bisnisnya seperti itu? Mungkin nanti bisa dijawab. Kemudian tadi saya lihat juga ada kemitraan yang nilainya juga cukup fantastis yaitu 15 juta. Saya ingin tahu apakah ini subscription angkanya untuk per bulan atau per tahun. Karena untuk ukuran UKM mengeluarkan budget 15 juta per bulan which is itu sangat gede banget gitu loh. Karena kemampuan UKM kita teman-teman mungkin tahu berapa kemampuan UKM untuk biaya yang seperti ini yang kalau teman-teman UKM bilang itu buang uang gitu sebetulnya ya. Karena kita di Telkomsel juga mengelola program yang namanya Digital Creative Entrepreneur, jadi tahu banget pain point dari teman-teman si UKM ini. Apakah teman-teman sudah punya riset khusus untuk membuat angka 15 juta untuk kemitraan? Apakah ini per tahun atau per bulan? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Kak Hadi. Kita akan persilakan kepada teman-teman dari Sinbi untuk menjawab. Sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Ya, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita persilahkan kepada teman-teman.
Baik, teman-teman, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Ada yang ingin Baik, menjawab? terima kasih atas Silakan. pertanyaannya. Jadi terkait dengan fitur kita mengenai supplier bahan baku yang kita sediakan yang membedakan dengan marketplace lain. Sebenarnya pada intinya kita memang hampir sama serupa dengan marketplace lain di mana kita akan terjadi transaksi di sana. Tapi mungkin yang di sini yang kita tawarkan adalah supplier bahan baku tadi sudah kita screening terlebih dahulu, sudah kita cek terlebih dahulu, sehingga supplier-supplier yang hadir pada platform kami ini bukan supplier-supplier yang ada di luar sana, sehingga kita sudah filter supplier-supplier yang kita hadirkan adalah supplier-supplier dengan kualitas dan juga harga yang sudah sesuai dengan yang paling efisien, seperti itu. Oke, baik. Masih ada waktu 40 detik lagi. Silakan teman-teman. Sudah cukup? Oke, terima kasih teman-teman dari Sinbi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Hadi ya. Selanjutnya kita akan ke penanya terakhir ya, untuk juri terakhir. Kak Joan, dipersilahkan. Iya, aku balik lagi ke yang sisi supplier itu ya. Mungkin kalau dalam situasi terburuknya, aku sudah dapat supplier itu dan dia bagus, lalu gimana mode-nya? Kamu kayak ngehandle, aku akhirnya nggak dealan langsung aja sama supplier supaya aku nggak bayar komisi tersebut gitu. Mungkin dari sisi itu ya, gimana buat ada vendor lock-in-nya. Sama skill untuk ke depan sih. Karena di sini yang aku ngerti adalah di awal dia akan masuk ke aplikasi untuk mencari ide. Itu juga aku mempertanyakan sedikit sih, ide itu kan sebenarnya aku bisa cari dari TikTok atau YouTube atau mana gitu ya. Lalu saat orang itu grow up, itu nanti gimana supaya aplikasi ini tetap relevan? Oke, baik. Sudah cukup pertanyaannya Kak Joan? Oke, sudah cukup ya. Kita persilahkan kepada rekan-rekan Simbi untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk menjaga agar tidak terjadi transaksi di luar platform kami memberikan batasan-batasan yang diterapkan di platform kami dan juga beberapa program di mana seperti program komisi yang akan kami berikan sedemikian rupa untuk para supplier itu tadi. Terus kemudian kita juga hadirkan pembatasan-pembatasan seperti tidak bisa share kontak, terus kemudian nomor telepon dan lain sebagainya, sehingga hal itu akan membatasi si konsumen itu tadi untuk menjalin transaksi dengan supplier di luar platform kami. Dan kemudian diskon-diskon, komisi dan lain sebagainya juga akan kita terapkan sehingga konsumen ini tadi lebih memilih untuk melakukan transaksi melalui platform kita, supplier pun juga demikian, karena akan menguntungkan dari kedua belah pihak, seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ya, Kak Joan mungkin boleh diulang sedikit pertanyaan Pertanyaan kedua. kedua, plan untuk aplikasi ini lebih berkembang gimana? Karena akan suatu saat semua orang tuh udah tahu kayak ide-idenya dan juga suppliernya kan. Scale Baik, up ke silakan. future-nya. Silakan rekan-rekan Sinbi. 30 detik. Izin menambahkan, Kak, mungkin untuk agar platform kami ini tetap berlanjut, kami akan terus mengupgrade dengan cara menampilkan fitur-fitur atau seminar berupa video learning di aplikasi kami untuk konsumen kami yang telah berhasil menggunakan produk Sinbi untuk kesuksesan mereka, sehingga Ya, ketertarikan konsumen 5, lainnya lebih 4, banyak gitu dan 3, lebih realistis. 2, Ada 1. mungkin begitu. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan Sinbi, dan itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Kita berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan Sinbi yang luar biasa. Oke, terima kasih para dewan juri. Demikian tadi adalah presentasi dari Sinbi. Kita akan nantinya lanjutkan ke grup selanjutnya.